Waktu itu lagi di Jepang, terus ada burung gagak, terus ada yang mati di situ. Saya pikir, di mana? Nggak lama ada ambulans lewat. Curhatan hewan zaman now tuh kebanyakan tentang apa sih? Oke, karena bagaimana kita merawat hewan itu sebenarnya adalah proyeksi bagaimana kita ingin dirawat waktu kecil. Kalau di dunia hewan, Der, Ya. ada introvert dan ekstrovert juga nggak sih? Ada yang Saat kamu sedang melakukan sesi komunikasi dengan hewan, itu apakah harus ketemu seperti ini face to face, atau bisa dari jauh, Oke. atau bisa dari foto aja? Gimana tuh, Der? Oke, Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Halo Piper, saya Jeja, the voice behind Pip Talk. Pipers di rumah punya hewan peliharaan kah? Kita sering bilang kalau kita tuh sayang banget sama mereka, kita care banget. Tapi apakah benar-benar mendengarkan? Jangan-jangan cuma mau ngontrol doang nih. Teman ngobrol saya kali ini adalah seorang intuitive animal communicator. Ada Dery Gualuyo. Selamat datang, Dery. halo, selamat pagi. Pagi, siang, sore, malam. Jadi sebelum kita on cam kita udah ngobrol Ya, lumayan banyak ya, Der. Karena saya pun sangat penasaran sebenarnya tentang predikat intuitive animal communicator. Ya. Profesi kamu kan sering berada di wilayah yang abu-abu nih, Der. Betul. Antara science dan juga intuisi. Ya. Mungkin kamu bisa jelaskan ke kami sebagai Ya. orang awam, Ya. apa sih yang sebenarnya kamu lakukan di lapangan? Oke, sebagai intuitive animal communicator itu yang disebut oleh halayak sebenarnya. Ya. Saya ini menjembatani hubungan antara manusia atau guardian ya saya sebut dengan hewan peliharaannya. Baik. Di mana saya membaca energinya mereka, kondisi emosionalnya mereka, dan juga tentunya pola dalam diri mereka. Yang seringkali disalahartikan untuk bisa ngontrol mereka. Karena banyak yang mengira kalau intuitive animal communicator itu berarti harus bisa negosiasi dan juga mengontrol hewannya. Padahal dua hal itu berbeda dan tentu saja tidak bisa mengontrol. Oke. Kembali lagi, manusia aja yang kita bisa ajak ngobrol aja nggak bisa kita kendaliin. Ya. Apalagi hewan yang mengikuti instingnya. Dan kenapa butuh ada sisi animal communication? Karena seringkali hewan-hewan itu memantulkan energi dari pemiliknya. Hewan peliharaan ya di sini konteksnya ya. Gitu. Dan disitulah kenapa akhirnya banyak nih di dunia hewan, terutama para pecinta hewan pasti familiar sama yang namanya animal communicator. Gitu. Dan karena tadi bekerjanya melalui intuisi, berarti mendengar dengan empati, membaca energi, dan semua dilakukan dengan kesadaran. Baik. Jadi saya ingin lebih detail nih, Der. Jadi di saat kamu sedang melakukan sesi, itu apakah kamu mendengar suara, atau ada gambaran, atau kamu combine keduanya, atau apa sih yang kamu baca gitu, yang kamu dapat, yang kamu serap? Kalau dalam sesi animal communication itu bisa bermacam-macam karena energi yang dilempar atau kita tangkap dari hewan tersebut itu bisa visual, bisa pendengaran, bisa rasa di badan kita. Ibarat kata gini, kamu sakitnya di mana? Boleh tunjukin nggak di badan saya? Jadi misalnya, sakitnya di lambung, lambung saya bereaksi. Wow. Tapi kembali lagi, banyak yang latihan juga animal communication dalam workshop saya, kalau dia belum kuat dalam sisi badannya, belum siap menerima, bisa jadi memang panca inderanya yang kuat visual misalnya. Karena setiap manusia itu kan tumbuh dilatih panca inderanya kan nggak semuanya tajam ya. Biasanya diawali dari yang paling tajam dulu. Kalau saya pribadi lebih dirasa sama visual. Terkadang ada suara, tapi rasa dan visual itu biasa paling muncul. Kayak ibarat kata penangkap signalnya itu tuh based on pengalaman kita yang paling ibaratnya paling kita tajam lah. Kalau saya emang tajamnya lebih dirasa dan visual. Oke.
gitu. Ya. Jadi berbeda-beda pastinya yang kalau punya profesi seperti ini. Tapi di sisi lain hasilnya sama atau enggak, ini bagaimana si praktisinya bisa menerjemahkan energi tersebut. Dan tentunya ini bukan asal ngomong atau tebak-tebakan, karena ada hasilnya itu pasti bisa dirasain sama animal guardian-nya. Oke. Asal Aha. animal guardian-nya bener ngerawat. Karena banyak kan sesi, Ya. beberapa ternyata yang banyak yang ngerawat membantu. Jadi pemiliknya nggak tahu betul karakter hewannya. Oke. Jadi ini bukan kayak baca tarot ya? Enggak, berbeda, sangat jauh berbeda. Kayak menurutku. Enggak. Karena ini gini, kan tadi aku bilang intuisi komunikasi secara intuitif. Saya mendengar apa yang di feedback atau komunikasi dari hewan tersebut. Oke. Tidak boleh ditambahkan, tidak boleh di-exaggerate, Oke. dan harus jujur. Itu. Kalau sisi intuitif kamu sendiri, ini dari kecilkah Der yang Oke. akhirnya membuat kamu memilih ini menjadi profesi? Oke, tentunya saya ngejalanin ini nih baru 5 tahunan, which is sudah lumayan lah. Tapi dulunya nggak menjalani profesi ini. Tapi di sisi lain, karena saya tumbuh dengan orang tua yang kebetulan usianya sangat jauh sama saya. Jadi mereka punya saya di usia 60 dan 40. Dan mereka saat saya masih kecil sibuk, almarhum bapak saya punya hampir 40 ekor ayam, bebek, kelinci, ada anjing juga. Dan saya banyak ditinggal di rumah, ditinggal di rumah. Nah, akhirnya saat ditinggal di rumah sebagai anak anak yang paling kecil, ya hanya ada ART, ya udah. Saya curhatnya sama siapa? Rumah nggak ada tetangga, nggak ada yang bisa main keluar. Saya dari kecil curhatnya sama hewan. Dan saya ngerasa aman dan tenang saat berada sama hewan. Oke. Pasti Pipers di sini juga tahu rasanya saat sama hewan. Dan tapi bayangin nggak, anak kecil yang dari 5 tahun, belum TK, itu selalu lebih sering pegangan sama hewan daripada sama orang. Jadi di situ tumbuh Dan disitulah kenyamanannya. rasa, kok aku lebih nyaman sama hewan, sama orang sendiri. Dan tentunya di along the way tumbuh, ngerti apa yang hewan itu sampaikan dan rasakan. Tapi saat itu aku ngerasanya itu normal. Kayak I think semua orang tuh harusnya bisa. Dan tentunya abis itu kerja biasa dulu, beberes trauma, sudah pasti luka. Karena itu kan pelarian dari luka dan trauma, coping mechanism. Iya. Tapi di satu sisi menjadi, ya this is me. Dan sekarang punya berapa hewan nih Derry? Oke, di rumah in total ada lebih dari 40 ya. Wow. Ada ikan, ada kucing udah 20 lebih. Yang ada yang di dalam, maksudnya ada yang di area dalam sama area gudang, itu beda lagi yang di rescue. Ada lagi ayam, ada bebek, ada soang, ada kura-kura darat, ada kura-kura air, Seru banget. sugar glider, ya. Sama parrot ya. Lo bisa ini sih, buka wahana sih di rumah Der. Mini zoo takutnya. Jadi kalau untuk komunikasi dengan hewan-hewan, Ya. itu treatmentnya semua sama untuk semua hewan atau ada treatment yang berbeda sih Der? Oh, treatmentnya hampir sama semua. Tapi menariknya, rasa komunikasinya berbeda. Oh. Kayak komunikasi sama hewan berdarah dingin, reptil, mereka ya seperti yang mungkin dari sisi sains. Ya mereka jawab apa adanya, mereka butuh kebutuhan dasarnya. Bukan ngomongin soal rasa, tapi yang lebih pakai rasa, sensitif, mamalia. Oh. Jadi berbeda. Kayak burung memang suka gosip, suka chatty. Saya pernah ada satu pengalaman, waktu itu lagi di mana? Di Jepang, terus ada burung gagak, terus dia ada yang mati di situ. Dia bilang gitu. Saya pikir, di mana? Nggak lama ada ambulans lewat. Oh, jadi dia memprediksi. Dia tahu, karena kan mungkin dari jauh dia udah ngerti. Oh, oke. Karena dia bisa sense.
Terlepas di Jepang memang banyak burung gagak ya, Mhm, mhm. tapi ada yang nyamperin itu, nyampaikan itu, Wow. sorry. Dan seperti kayak misalnya kalau kura-kura, Mhm, mereka lebih sering bilang, saya ketemu kura-kura di Jepang dan beberapa tempat lain di Indonesia juga yang mhm, udah gede, yang kura-kura sulcata gitu, mhm. terutama yang hidupnya nyaman ya. Dia bilang, manusia kok sibuk banget sih Mmm, mengusahakan sesuatu, nggak bisa nikmatin hidup aja. mhm, mhm. Bijaksana. Dan saya jadinya melihat bahwa oh ternyata yang ada pernah di apa, film-film atau Mhm, disuarakan pada masa dulu, film waktu saya iya. kecil atau apapun itu nyatanya seperti itu. Uh, Lalu, ini somehow tiba-tiba ke-trigger gitu. Kalau di dunia hewan Der, Ya. ada introvert dan ekstrovert juga nggak sih? Oh, ada yang nggak suka main keramaian, Mmm, ada yang sukanya sendiri. Mereka punya karakter dan sifatnya masing-masing. mmm, Kita ngomong kalau wildlife, mereka punya sifat karakternya. oke. Tapi balik lagi, sesuai insting mereka ya. Mhm, mhm. Kan beda-beda nih. Benar. Eh, Harimau, singa, macan, jerapah, kuda. Tapi kalau misalnya ngomongin hewan peliharaan, anjing aja kan breednya beda-beda dan Mhm, punya karakter yang apa ya? Ibarat kata, kalau yang instingnya pemburu ya pasti mau nalurinya memburu. mhm, Cuman kalau jadi hewan peliharaan kan udah nggak berburu. betul. Mhm, Dan ini yang akhirnya tergantung nih karakter dari si pemiliknya gimana dan treatment di rumahnya gimana. Yang sering kali nih mhm. manusia itu mau ngerubah si hewannya. Mmm, Jadi yang instingnya pemburu dibikin jadi bener. lovey-dovey gitu. Sering lihat di TikTok kayak Hmm. hewan-hewan yang supposed to be tidak Ya, dipelihara, mereka pelihara ya, gitu. Yang mungkin ada juga beberapa, berita ya. akhirnya hewan peliharaannya menyerang tuannya. Ya karena mungkin pada dasarnya pun mereka punya intuisi, Insting itu. insting itu Itu kan. kan insting alami yang Mmm, dimana sejinak-jinaknya mhm, itu pasti masih ada. mmm, Dan dia akan muncul saat apa? Survival mode. mmm, Karena itu kan bawaan dari lahir ya. ya, Bawaan alam dan fitrah. Nah ini nih, fitrah. yang mesti saya tekankan. Manusia dan hewan itu punya fitrahnya masing-masing. Mmm, Jangan memanusiakan hewan. ya, Kalau kamu benar-benar sayang sama hewanmu, mhm, perilakukan mereka selayaknya hewan. mhm, Cinta boleh, peluk-peluk boleh, tapi ingat dia fitrahnya, kita juga punya fitrahnya. mmm. Saat kamu sedang melakukan sesi Ya. komunikasi dengan hewan, itu apakah harus ketemu seperti ini face to face, Mm-mm. atau bisa dari jauh, Oke. atau bisa dari foto aja? Gimana tuh, Der? Oke, sesi animal communication ini sebenarnya bisa dilakukan dari fotonya saja atau Hmm, ketemu langsung. Tapi hmm, sebenarnya kalau foto, tentunya saya butuh foto jelas ya, yang hadap kamera, aha, butuh apa usianya, terus juga yang namanya udah pasti, hmm, terus juga misalnya sudah disteril atau belum, jenis hmm, kelamin ya standar mhm, seperti itu. Eh, untuk apa sih? Karena kan kita berbicara soul to soul. hmm, Tapi treatmentnya gimana nih? Kalau yang foto sama yang ketemu langsung. Kalau yang dari foto kan saya bawa ke meditasi biasanya. Saya bawa ke hmm, hening. hmm, Kalau misalnya ketemu langsung, saya rasain aja udah ketemu nggak apa-apa. Nggak perlu hmm, sampai merem dulu, rasain dulu. Nggak harus sih kalau yang ketemu. Tapi hmm, kalau yang foto ya perlu karena kan itu jarak jauh dan ini mhm, berarti soul to soul. Kenapa butuh nama, butuh foto? Ya karena gini, kita kan mau pointing intention kita ke energi si hewan ini. mhm, Kalau kita nggak tahu soulnya gimana? betul. Kita nggak tahu uniqueness-nya. Kan kucing oren kan banyak. Mukanya berbeda-beda. Mhm, Dan jangan, dan saya udah nggak lihat ini sebagai hewan yang lucu lagi. Lihatnya sebagai soul to soul. hmm, Jadi kalau klien ada yang bilang, Mas Der ini fotonya lucu ya. Buat saya it's a soul. Karena manusia kan ngeliatnya dari visual. hmm, Manusia kan makhluk visual ya. ya, Dan saat kita tenang dan kita netral, ada jawabannya dan
tentunya hasilnya diberikan, kalau yang jarak jauh ya diberikan ada Zoom atau apa, diketik, nanti tinggal kliennya boleh feedback. Hmm. Tapi selama pengalaman Ya, kamu 5 tahun ke belakang, ada nggak yang kamu salah membaca pesan? oke. Biasanya gini, bukan salah, tapi komunikasinya yang nggak lancar Hmm, antara saya dan si guardiannya. oke. Jadi respon setiap guardian beda-beda. Mhm. Kalau yang ketemu, kita bisa, oh di sini, ternyata iya deh mas, pas aku tanya sama saudaraku. Sesimpel Hmm, gini, anjingnya pernah ditanya, sukanya makan apa? Anjingnya bilang apa? Pempek. oke. Masuk akal nggak? Ternyata neneknya di rumah suka ngasih diem-diem. Yang punya bilang, Oh, kayaknya enggak deh. hmm. Ada yang tidak kamu tahu. Sama apa lagi, sering Hmm, jadi. Klien saya di Kalimantan. oke. Saya bilang, iya hewannya suka riweh nih. Riweh apa ya mas? Hmm, Bahasanya berbeda kan. hmm, Jaksel, ya. Jakarta Utara, Hmm, bahasa umumnya beda. Makanya saya selalu saranin, kalau mau sesi, mendingan kita Zoom aja. hmm. Penjelasannya lebih Nyampai. nyampai. Hmm, Karena tadi, keterbatasan bahasa, keterbatasan knowledge. mhm, Anggota keluarganya apa ngerti semua atau enggak? Bener kamu handle semua atau enggak? mhm, mhm. Kadang-kadang pun kalau lewat chat suka salah arti, nada, Bukan itu doang kalau saya bilang. bahasa. Kalau bacanya lagi sibuk di bank gimana? Kalau bacanya habis dimarahin bos gimana? Ya. Hmm, Kalau bacanya lagi liburan gimana? hmm. Terus bilang apa ngaruhnya ya, hasilnya bener-bener aja. Berbeda, moodnya kan lagi seperti apa. Curhatan hewan zaman now tuh kebanyakan tentang apa sih? Oke, hewan banyak yang mengeluhkan soal manusia atau guardiannya yang sibuk main handphone, nggak bisa diem di sekitar mereka, harus selalu pegang-pegang mereka. Hmm, Balik lagi, nggak semua ya. ya. Karena kan kita semakin, apa ya, dikit-dikit buka handphone. Mhm, Nah hewan tuh capek. Karena hmm, apa? Saat kita buka handphone, hewan kita itu kan ada di sekitar kita. mhm, Kita buka handphone kan bukan berarti kita diem aja. Pikiran kita kan muter. Kayak petasan, hmm, baca mhm, apapun itu. ya. Stres. Dia ngerasain stresnya. Oh, mereka menyerap. Menyerap si stresnya ini. Hmm, baik. Banyak hewan yang akhirnya curhat minta, tolong boleh nggak sih dia diem aja deket aku. Nah, manusianya. Tapi kalau diem aja berarti aku nggak sayang-sayang dia dong. Saya bilang, bahasa cinta tuh ada 5. Hmm, Berarti kamu nggak terbiasa sama yang namanya quality time. mhm, Karena hewan, untuk bisa berbagi ruang sama guardiannya, itu udah bentuk cinta. hmm, Ya dong, kalau kita lihat di suatu pedesaan atau di alam, ada jerapah yang makan, jerapah. Sapi makan, ada bebek makan, terus tiba-tiba ada anjing lewat. mhm, Mereka artinya apa? Mereka berbagi ruang dan mereka merasa aman kan. ya. Itu bentuk cinta loh. Itu komunikasi nonverbal. Manusia sekarang lupa, lebih sering komunikasi verbalnya. Dia lupa ada komunikasi nonverbal. Betul. Gerak-gerik, Mhm, rasanya. Kita i- tuh makhluk perasa loh. setuju. Dan ini baru juga aku ngobrolin sama temanku Heeh. kemarin. Kayak zaman sekarang kita kenapa jarang banget bengong ya? Kayak seakan-akan tuh udah nggak ada ruang untuk melamun Ya, gitu loh, Der. Karena kan semuanya cepat ya. gitu. Duduk diam aja tuh pasti gelisah Heeh. ujung-ujungnya. Ya, Mulai dari kaki yang goyang, kayaknya udah kayak tidak nyaman gitu ya, dengan ya, kesunyian. ya. Jadi ternyata hewan-hewan pun menyerap itu dan mereka juga kewalahan akan itu ya. Kewalahan, terlalu banyak stimulus yang harusnya mereka nggak terima. Hmm, Lalu juga em, mereka suka komplain, kenapa hidup harus selalu ekstra manusia? hmm, Kayak, karena sebenarnya menurut hewan kan, maaf ya, hidup kan boring. Makan, bangun, bermain sama keluarganya, tidur, hmm, and then you repeat again. ya. Tapi kayak manusia ada aja gebrakannya. Hmm, Dan ini yang akhirnya bikin apa? Hewannya jadi stres, energinya nyampe. Nah, saat energinya nyampe dari si pemiliknya,
Akhirnya apa responnya? Ada yang tantrum hewannya, ada yang pipis sembarangan. Itu kan bentuk komunikasi. Betul. Jadi sakit, Heeh. ngumpet, terus dibawa ke dokter atau kemana? Ya dokter akan merawatnya sesuai Medis. SOP dokter. Hmm. Nanti sudah sembuh sakit lagi. Karena sebenarnya apa? Emosinya nggak diberesin. Hmm. Karena inget loh, kesejahteraan hewan itu dimulai dari kesadaran dari manusianya. Hmm. Mau ngerawat hewan itu nggak cuma lihat fisik. Kita mesti lihat hewan tuh sebagai tadi, mana mungkin bisa komunikasi sama hewan. Emang dia ngerti apa? Hmm. Dia punya soul. Dia ada fisiknya. Di mana ada soul, ada apa? Ada jiwanya, ada well-being. Hmm. Yang difulfill nggak cuman makan, tempat tinggal, medical care. Ada interaksi yang baik nggak sama pemiliknya? Lingkungannya sesuai habitatnya atau enggak? Hmm. Sudah cukup tahu belum kebutuhan dasarnya apa saja? Kucing. Walaupun dia bilang, ya kan cuma kucing jalanan. Kucing, udah titik. Nggak usah sebut kucing jalanan, kucing. Hmm. Kucing behaviornya seperti apa? Anjing seperti apa? Anjing besar, anjing kecil, anjing sedang, burung seperti apa? Kita pikir kita tahu. Banyak yang belum tahu, even pecinta hewan sekalipun. Hmm. Makanya saat saya sisi animal communication, Yeah. saya juga paparin itu. Hmm. Karena kan ujung-ujungnya apa sih dari sisi animal communication yang dicari dari pemiliknya? Yeah. Keseimbangan dan hubungan yang baik kan? Mhm. Hidup sejahtera bersama. Itu sih kalau klien-klien yang datang ke saya, tujuannya itu. Kalau udah mau ngontrol, saya nggak mau. Kan mereka berpikir, wah Mas Dery punya 40 ekor hewan, iyalah bisa sejahtera dan akur, karena Mas Dery bisa ngomong. Bukan itu kunci utamanya. Saya benerin energi saya dulu. Saya respect nggak? Saya sediain kolam buat bebek. Capek nggak bersihin? Ya capek. Emang pelihara hewan emang capek. Kalau mau nggak capek, nggak usah pelihara. Sekarang tuh ekonomi lagi berubah banget ya. Dan jujur salah satu website yang paling masuk akal untuk cari cuan ya di link.id. Link ID itu apa sih? Singkatnya, ini adalah platform buat jual dan distribusi produk digital. Satu link tapi kamu bisa jual banyak produk di dalamnya. Kamu punya ide? Template presentasi, kelas online, e-course, e-book, worksheet, semuanya bisa kamu jual lewat link ID. Keuntungan buat kamu, kamu cuma perlu modal internet, laptop, atau HP. Udah, sekali produk jadi, kamu bisa jual berkali-kali. Dan yang paling enak, kamu bisa ngerjain ini dari mana aja. Kalau belum punya produk sendiri gimana? Tetap ada jalan buat cuan. Di link ID, kamu bisa affiliate produk creator lain. Tinggal share link, setiap ada yang beli lewat kamu dapat komisi. Cuan kan? Yuk mulai pakai link ID. Mau kamu kreator atau baru mulai, link ID itu fleksibel. Satu platform, buka banyak peluang di ekonomi digital hari ini. Secara emosi udah pasti selaras, pasti udah bisa kebaca. Bukan kayak, oh kok bisa tahu Mas Dery ada yang sakit di sini rasanya. Karena kayak mereka yang anxiety-nya besar, itu pasti kalau nggak kena GERD, mah, sakit-sakit di perut, Ya. nafsu makannya pasti nggak stabil, either pilih-pilih. Ya. Karena apa? Titik perut energinya yang nggak stabil. Tapi masalah organ yang mau diserang ya tinggal cari yang paling lemah aja. Orang yang bermasalah dengan nggak pernah bisa istirahat, kerja terus, jungkir balik, atau sebaliknya, moody banget segala macam, pasti nggak jauh-jauh dari dari organ intim. Kalau perempuan mungkin amit-amit bisa miom, cowok bisa prostat atau nafsunya nggak bisa kekontrol karena kecapean atau jadi depresi. Kurang lebih seperti itu. Sebagai pemilik hewan pasti Ya. sering banget kan ngedenger kayak oh kucing gue tuh ngerti gue banget deh atau anjing gue tuh ngerti gue banget gitu. Sampai kadang-kadang mereka tuh lebih sering curhat sama hewan peliharaan mereka dibanding sama manusia, Der. Ini tuh sebenarnya dari pengalaman kamu karena hewan punya kepekaan empati yang lebih besar atau justru karena manusianya yang makin kesepian sekarang? Oke, satu, hewan memang memiliki empati yang besar. Kedua, manusianya semakin kesini
semakin nggak punya ruang aman untuk bercerita. Karena Hmm. semua berlomba untuk ingin didengar. Betul. Dan akhirnya apa? Yang mau benar-benar mendengar nggak ada kan? Karena semuanya maunya ngomong kan. Mhm. Jadi ruang aman untuk bercerita banyak manusia yang akhirnya ceritanya ke hewan. Mhm. Dan kalau di luar negeri sebenarnya bertahun-tahun lalu udah familiar sama yang namanya animal therapy. Mhm. Karena kan dengan kamu ngobrol sama hewan, dia nggak ngejudge kamu. Ya. Dia dengerin kamu apa adanya. Kamu mau nangis ngeraung-ngeraung, Mhm. mau teriak-teriak kayak apa, Hmm. dia ada deket kamu. Ya. Dan bisa jadi apa? Karena dari kecil mungkin manusianya nggak dapet itu dari orang tuanya. Hmm. Akhirnya ngasih apa sih? Safe space. Semangat lagi untuk hidup. Semangat lagi untuk berjuang. Walaupun dengar, ya tapi itu orang itu jadi kerja demi kucingnya atau demi anjingnya. Mhm. Nggak apa-apa buat saya. At least ada semangat hidup dulu. Hmm. Daripada kita hidup nggak punya arti. Hmm. Nanti abis itu dielaborasi lagi dan lebih dalam, kan berkembang ya. Ya. Tapi jangan pernah menghakimi orang Mhm. yang bercerita atau curhat ke hewan menurut saya. Hmm. Karena kita nggak pernah tahu apa yang dia laluin Mhm. sampai dia ngerasa sepi seperti itu. Betul. Dan ingat, nggak semua orang punya privilege untuk punya teman yang mendengar Ya. dan sefrekuensi. Yes. Termasuk keluarga. Oke, itu Iya. sumber another thing. Oke, ini untuk balik lagi ke orang awam ya, Ya, Der, yang punya anabul di ya. rumah. Ciri-ciri deh kalau anabulnya tuh ada yang salah atau mungkin mereka udah mulai nggak selaras. Itu atau mungkin kita yang udah terlalu over, merekanya kewalahan. Itu biasanya apa yang mereka tunjukkan? Oke, kalau dari yang bisa kita lihat, Mhm. pertama gini, kita lihat kenapa dia bisa berubah pola pola kehidupannya atau pola aktivitasnya. Mhm. Jadi kayak pipis sembarangan mungkin, atau tiba-tiba dia muntah, dia murung, Hmm, sakit, menyendiri. menyendiri. Hmm. Itu yang paling gampang dilihat lah. Mhm. Nah di sisi lain, kita harus apa yang dilakukan nih? Introspeksi dulu, ada yang berubah nggak selama 1 minggu terakhir? Berubah tuh Hmm. apa? Dari dinas nggak? Dari mana? Bawa barang dari luar nggak? Yang misalnya Hmm. nggak familiar atau baru pindah relokasi furniture. Mhm, mhm. Terus misalnya ada keluarga yang nginep nggak ke rumah? Hmm. Ada tukang apa nggak selama berapa hari? Mhm. Atau tanya ke dirinya, lagi ada masalah nggak sama suami atau sama istri? Sama anak? Hmm. Masalah di kerjaan kah? Baru di PHK kah? Itu apa hubungannya? Stres kan? Energi yang kamu Energi yang keluarkan jadi kita beda. lepaskan berubah. Mhm, mhm. Yang biasanya dia kenal, biasanya warnanya atau rasanya seperti ini, kok tiba-tiba jadi berubah. Hmm. Dan itu yang akhirnya bikin apa? Bikin dia sakit. Dia ngasih tahu. Mhm. Kadang-kadang sakitnya hewan itu untuk peringatan. Biar Hmm. apa? Pemiliknya jangan kerja terus di rumah. Mhm, mhm. Waktu sama hewannya, udah kok mas main berapa menit? 5 menit. Hmm. Lembur terus, nanti alasannya apa? Ya kan kerja buat cari uang buat hewannya juga. Kalau dia ngomong kayak gitu, Ya. berarti belum siap saya bilang biara hewan. Hmm. Karena nggak mungkin kerja cuma buat hewannya aja. Kalau kamunya nggak ngisi diri kamu, Mhm. gimana bisa ngasih cinta ke sekitar? Nggak mungkin. Jadi benar yang orang bilang ya, Der, memelihara hewan itu bisa dibilang kayak latihan awal sebelum punya anak. Ya, Mulai dari rasa tanggung jawab kamu yang nggak sekedar ngasih makan dan tempat tinggal, lebih dari itu dan dalam banget ternyata. karena bagaimana kita merawat hewan, Mhm. itu sebenarnya adalah proyeksi bagaimana kita ingin dirawat waktu kecil. Hmm. Atau menormalisasi apa yang kita dapat dari kecil. Oke. Jadi misalnya dulu kamu harus jadikan anak yang high achiever atau yang nggak boleh salah, nggak boleh ini, akhirnya kamu bikin aturan-aturan dengan anakmu atau dengan hewanmu maksudnya. Mhm. Atau sebaliknya, malah oh udah bebasin aja karena dulu kamu nggak dapat kebebasan itu. Mhm, mhm. Karena itu kan kita hidup di apa ya?
realitanya kita ajak hewan kita masuk di situ. Setiap animal guardian itu melihat hewannya berbeda-beda. Nah, justru kalau saya ngobrol sama klien-klien saya, bisa nggak ngeliat hewan dengan kesadaran? Ada yang bilang kalau ngedisiplinin hewan itu berarti kita nyiksa. Padahal hewan aja hidup pakai pola. Mhm. Bangun, cari makan di alam, terus main sama gengnya, terus istirahat. Itu kan ada pola. Iya. Terus kalau hidup kamu di rumah nggak ada pola, pasti berantakan energinya. Even hidup berantakan aja ada polanya loh. Iya. Dari kamu pengalaman menjadi animal communicator, ada cerita menarik nggak Dar? Seputar mungkin komunikasi bersama hewan Ya, ya, ada oke. cerita-cerita Oke, yang jadi unik. ada satu anjing, dia tuh dulu suka ikut kontes. Hmm, Juara lah terus. oke. Udah lama, ini beberapa tahun lalu lah ya. Satu waktu anjingnya itu sakit. Mhm, Akhirnya tidak lolos kontes. Tidak oke. bisa lagi ikut kontes. Aha. Drop. Terus kliennya kontak saya, kontak sesi. Mhm. Terus dia bilang, aku memilih mati aja, soalnya aku nggak bisa kontes lagi. Kalau aku nggak Oh, kontes, apa papaku arti nggak akan sayang hidupku? sama aku. Aha. Terus akhirnya orangnya bilang, nggak kok, papanya tetap sayang. Nggak ikut kontes juga nggak apa-apa. Nggak ikut kontes juga nggak apa-apa. Tapi anjingnya ngerasa, nggak, bohong. Karena nggak akan disayang lagi. So Jadi sad. hewan itu saking setianya kadang-kadang fulfill ekspektasi manusia. Nggak lama sih hewannya meninggal. Mhm. Dan di sisi lain apa? Pemiliknya baru berhenti, akhirnya berhentiin dia untuk ikut kontes ya karena sakit. Kalau enggak ya disuruh kontes lagi. Hmm. Banyak yang akhirnya feeding our ego. Kita paksa hewan kita ngikutin apa yang kita mau. Mhm. Sama halnya ada yang pernah bilang nih, kucingnya gini, aku bilangin mama dong, aku capek mama rescue kucing mulu. Terus yang di dalam gimana, nggak diurus, mamanya stres mulu, nggak ngurusin diri. Terus akhirnya dia sakit. Akhirnya bilangnya, tapi gimana mas, aku mesti rescue. Ya saya bilang, saya juga paham ya kalau ada rescue segala macem. Kucingnya cuma mau ngingetin, mamanya udah kecapean. Jadi kucingnya cuma mau bilang bahwa, mamanya tolong dong dengerin kesehatannya dulu. Love banget ya mereka tuh. Kalau manusia kan artinya, tapi kan ini mesti ditolong. Ya. Tapi sebenarnya yang ini mengingetin bahwa, ya karena aku sayang kamu tuh nggak mampu, belum mampu. Mhm. Bukan nggak boleh, tapi udah nggak mampu lagi. Iya. Gitu. Sweet banget ya mereka. Mereka sesayang itu sama kita. Dan masalahnya, cara mereka ngasih tahu kita, itu kan maksudnya gini, nggak semuanya pakai jasa Ankom. Dan nggak semua saya yakin yang Peepers juga ada yang mungkin masih percaya nggak percaya, apapun itu. Dan itu hak Peepers Iya. semua. Jangan sampai kita datang atau dapat ujian hidup dari hewan tersayang kita. Karena ingat loh, Tuhan dan semestanya akan mengujimu dari hal yang paling kamu melekat. Terus bilang, apa hubungannya sama hewan? Banyak loh sekarang yang kemelekatannya sama hewan. Kan kemelekatan gak harus sama harta, jabatan, tahta, Parah. atau Wanita. ketenaran. Ya, harta, tahta, wanita, ya apapun itu. Kebetulan di case-mu, kamu melekatnya sama hewan. Tapi yang ada juga yang melekatnya sama anaknya. Ya. Ada yang melekat sama hartanya. Nggak usah sama barang branded juga ada. Terus kalau kamu sendiri deh, tadi kan punya cerita udah punya 40 lebihan hewan gitu Ya. Der. Supaya mereka nggak tetap selaras satu sama lain, hidup rukun. Itu komunikasinya seperti apa Der? Nggak ada komunikasi spesifik, tapi saya cuma bisa bilang, karena saya percaya sama hewan saya, di alam mereka bisa berdampingan. Kenapa di halaman rumah saya nggak bisa? Karena ada trust, Aha. love, sama respect dalam pelihara hewan. Kalau love udah, saya nggak sebutin. Semua cinta. Ya. Percaya nggak sama hewannya? Karena kepercayaan kita kepada hewan akan sulit kalau kita nggak percaya sama diri kita. Balik lagi ke energi ya. Betul. Terus respect tuh di mana? Respect nggak bahwa hewan kita, misalnya pelihara bebek, itu butuh kolam, butuh air. Pelihara anjing itu butuh jalan. Ya.
Kalau kamu cuman cinta, belum tentu kamu respect, belum tentu kamu percaya. Fondasinya nggak ada. Akhirnya jadi apa? Toxic. Ini juga berlaku tidak hanya untuk hewan, tapi untuk relasi dengan siapapun jatuhnya ya. Toxic kan relationship-nya. Karena apa? Abusive kan. Ya. Abusive tuh nggak harus selalu nyiksa segala macam. Kamu trying to control semua juga abusive. Dan Peepers bisa tanya ke diri Peepers, mencintai hewan atau ambisi ingin kontrol? Kalau kamu mencintai sesuatu, kamu terima apa adanya, bukan untuk kontrol. Yes. Even pasangan suami istri kan juga evolve. Sama anak juga evolve. Masa anaknya jadi anak SD mulu? Kamunya juga evolve kan? Hewan juga evolve. Mau hidup berdampingan atau enggak, ini kan tentang kita belajar lagi jadi manusia kan sebenarnya. Banyak orang yang pelihara hewan. Dan Tuhaneman juga. Karena mendamaikan hati. Ini yang dicari kan sebenarnya. Kita nyari kedamaian kan. Belajar lagi jadi manusia menarik sih, Der. Oke. Tentang energi, yang dari tadi kamu repeat menjelaskan tentang energi itu. Untuk melatih energi yang baik dan benar tuh seperti apa, Der? Oke, saat kita mau ngelatih energi di diri kita dulu, kita yang pertama tadi atur nafas dulu, duduk tenang dulu. Cukup kita duduk kayak misalnya hening aja dulu. Kayak gini kursinya udah pas, nggak usah terlalu begini. Kita hening aja, duduk diem. Rasain nafas kita. Coba tarik 4. Kita buang 8. Tarik 4. Buang 8. Peepers di rumah juga boleh ikut bersama kami ya. Setelah kita buang itu, kita tadi lakukan itu, kita dengerin apa yang dirasa diri kita. Kalau ngerasa kok ngantuk ya, malah jadi ngantuk. Emang capek. Kok banyak pikiran ya? Itu kondisimu hari-hari. Kok ada marah ya? Ya itu emosimu. Latih itu dulu. Saat kamu tadi atur nafas, saat kita atur diri kita, ini tuh kita netralin energi kita. Hewan kita lebih tenang. Nggak cuma hewan, orang sekitar kita juga lebih tenang. Kita juga bisa melihat lebih jernih. Tapi kalau kamu lagi marah-marah, kesel, walaupun cuma dipendem, itu tuh hewan ngeliatnya kayak petasan. Oh gitu ya. Jadi walau bilang aku kan introvert, nggak meluap-meluap. Bohong, orang introvert juga kalau lagi di kamar juga rungsing sendiri. Kamu gelisah mondar-mandir, dia yang liatin kamu. Dan balik lagi, itu cara kita menyadari energi kita. Sebelum kita bisa judge energi orang lain atau ngelihat energi orang lain, hewan kita, kamu bisa menilai energimu dulu belum? Merasakannya sudah belum? Tahu statusmu belum? Itu. Di era sekarang, semua orang punya kesempatan untuk jadi kreator. Tapi masalahnya, nggak semua tahu harus mulai dari mana. Disinilah Edutify masuk. Edutify adalah platform belajar yang dibuat khusus buat kamu yang mau upgrade skill di dunia digital. Mulai dari konten, editing, storytelling, sampai memahami algoritma. Bukan teori kosong, tapi ilmu praktis yang dipakai para kreator dan praktisi industri setiap hari. Kurikulumnya terarah, singkat, dan to the point. Kamu bisa belajar cara bikin video yang menarik, nulis konten yang ngena, bangun personal brand, bahkan dapetin trik-trik teknis yang biasanya cuma dibocorin di kelas premium. Dan yang bikin Edutify beda adalah pendekatannya. Semua materi dirancang biar mudah dipahami, bahkan kalau kamu masih pemula banget, formulanya ringkas, visual, dan friendly. Jadi kamu bisa belajar sambil praktek, bukan cuma nonton. Edutify juga selalu update. Setiap bulan ada materi baru, insight terbaru dari algoritma, sampai studi kasus yang relevan dengan kondisi digital sekarang. Jadi, kamu nggak bakal ketinggalan tren. Intinya, Edutify adalah tempat buat kamu yang mau naik level sebagai kreator, lebih percaya diri, lebih terarah, dan lebih paham cara main di dunia digital. Kalau kamu serius ingin berkembang, Edutify adalah langkah awal yang paling masuk akal. Ngomongin soal mitos. Dan juga klaim yang menurut kamu kayaknya bahaya deh nih.
kalau diteruskan, apalagi yang beredar selama ini tentang animal communication. Apa yang kamu rasa perlu kamu luruskan? Oke, animal communication itu tidak untuk ngontrol, tapi bagaimana si praktisinya ini bisa menerjemahkan energi dari hewan tersebut dan menyelaraskan dengan pola yang terjadi di rumah dan juga guardiannya. Yang sering salah kaprah adalah, oh berarti bisa ngontrol, berarti harus bener-bener exact tepat untuk main apa ibaratnya mengikuti apa yang dimau sama pemiliknya. Itu yang sering jadi ibarat kata harus tahu, harus bisa. Hmm, Karena ujung-ujungnya tuh banyak yang pakai jasa Ankom untuk hanya ngikutin atau validasi emosi mereka. hmm. Plus apa? Kan sering terjadi sama hewan hilang. Iya. Seolah-olah kalau pakai Ankom tuh nggak ketemu. Saya kalau pernah sama saya, yang pernah sama saya ya, saya nggak tahu kalau sama jasa yang lain. Saya selalu bilang sambil doa dan niat. Karena ingat, jodoh di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Hmm, Kalau Tuhan bilang anjing ada di depan kita, tapi kita nggak dikasih lihat, bisa loh. hmm, Sama kayak manusia lah, kita nyari anak kita. hmm, Kita nggak, dan satu lagi, masih ada nggak kontrak jiwanya? hmm. Kalau udah selesai, Ya. mau ngeraung kayak apa ya udah selesai. Dan bagaimana kalau hilang itu, bagian dari cara dia ngajarin kita. Ini intermezzo, Ya, Der. Taruhlah masalahnya tadi seperti itu. ya, Ada klien yang datang ke kamu, hewannya hilang, dia menunjukkan foto, lala detail gitu. ya. Kamu bisa deliver atau mengirim energi ke Anabul itu nggak, Der? Oh iya bisa. Dan menuntun mereka kembali ke rumah, apakah Kalau dia mau, possible? Oh, oke. kalau dia mau pulang, Mhm. ditanya dulu alasannya kenapa, dan apa yang mesti diperbaikin dari guardiannya. Hmm. Itu pandangan saya dan pengalaman saya. Mhm. Tapi kan kalau dia bilang, aku sudah selesai, mau ngomong apa? Harus mau karena gini, bagaimanapun saya kan hanya mendengar bukan mengontrol tadi kembali lagi. Betul. Dan semua ada kuasanya juga dari Tuhan dan mereka hadir di bumi kita. Oh ya ini teman-teman, hewan itu datang tuh nggak cuma-cuma ya. Kenapa hanya segelintir orang yang punya hewan, tapi segelintir orang emang tidak ditakdirkan pelihara hewan? Karena Hmm. ujiannya beda-beda. Betul. Sama aja ada yang kaya banget, ada yang biasa aja, ada yang tenar banget, ada yang biasa. Tapi kan bukan membuat kita lebih rendah atau lebih tinggi. Mhm, mhm. Ini menjawab juga nggak sih, Der? Ada beberapa teman saya, jadi dari kecil mereka tuh memelihara sesuatu, mulai dari ikan, Ya, hamster, terus beranjak ke anjing ya, ya, sempat. Tapi either kabur kalau nggak mati. ya. Itu apakah juga menjawab dari statement kamu tadi kalau memang kayaknya ya lo memang nggak ditakdirkan untuk Ya, memelihara dulu ya. gitu. Karena bisa jadi di fase hidupnya dia itu belum siap untuk pelihara hewan, Hmm, untuk diminta fokus yang lain. Dan ingat tadi, hadirnya juga ada fase tertentu. Coba ingat-ingat temannya waktu punya, pas fase apa? Lulus kuliah kah? Baru menikah kah? Baru tinggal orang tua kah? Kalau kamu nih Pipers, coba cek ke diri kamu waktu pelihara hewan, mhm. hewanmu datangnya di fase hidupmu yang mana? Pasti ada timelinenya. Dan selesainya pasti di timeline tertentu. Jadi saya punya teman di Bali, Der. Mm, Jadi dia itu baru kehilangan ayahnya. mm. Lalu and then dia dan suaminya pindah ke Bali, terus memutuskan untuk adopt Oke, anjing. Nah somehow katanya anjingnya ini sangat mengingatkan akan almarhum ayahnya. ya, Mulai dari kaki kiri anjingnya itu agak sedikit pincang. ya, Itu mengingatkan sama papahnya ya. somehow. Itu bisa terjadi gak sih, Der? Sebenarnya banyak terjadi. Oh. Banyak terjadi bahwa ada yang kayak, oh kok kayak ngingetin ke orang tuaku ya? Mm-mm. Atau bahkan ke anjingku yang sebelumnya ya. Mm. Misalnya kalau ini kan konteksnya dari orang tua. Iya. Atau bahkan aku ketemu teman kok rasanya kayak anjingku yang dulu ya. Hmm. Itu mungkin terjadi. Tapi kan kalau saya selalu bilang, kalau kamu ngerasa seperti itu ya sudah. Tapi satu, tetap terima dia sesuai fitrah yang lagi kamu Mhm. lihat hari ini. Mhm. Itu Mhm. aja. Oke.
Sekarang saya mau nanya soal Reiki. Jadi Derry kan juga certified Reiki dan juga pranayama. Iya. Ini sering kan balik lagi dianggap abstrak ya. Iya. Ada yang percaya, ada Ada yang yang nggak. meragukan. Kalau dalam praktek kamu, perubahan yang langsung terlihat untuk hewan setelah melakukan sesi itu apa? Oke, mungkin sebelumnya aku jelasin dulu bahwa saya memberikan energi healing itu bisa buat hewan, bisa untuk manusia. Baik. Awalnya memang fokusnya buat manusia, umumnya juga orang taunya buat manusia. Tapi saya salah satu yang mengawali kenapa nggak dikasih ke hewan. Karena hewan kan punya kepekaan yang lebih tinggi tentang energi. Nah, seefektivitasnya seperti apa? Karena kan balik lagi, hewan itu kan nggak cuman raga, tapi ada jiwa. Betul. Saat kita menyeimbangkan melalui energi healing, kita bekerja ke jiwanya, ke tubuhnya juga. Saat emosinya stabil, diberikan ruang aman dan tenang, mereka bisa organ-organ dan segala macamnya kan lebih tenang. Akhirnya apa? Pengobatan medis yang dilakukan akan lebih maksimal. Tapi kalau hewannya stres, lalu dilakukan tindakan juga, akan makin stres. Kita mikirnya nanti pengobatan yang salah. Padahal bukan karena itu, hewannya stres. Karena stres adalah pemicu paling besar hewan sakit dan meninggal. Dan energy healing masuk untuk apa? Untuk melihat bagian mana nih emosi apa yang mesti dirilis. Oke. Mesti dirilis satu, menyeimbangkan kemudian, lalu nggak cuma sampai sini. Saya kasih insight untuk kliennya. Pola hidup apa yang mesti dirubah? Cara asuh apa yang mesti dirubah? Kadang-kadang sesinya bisa bersamaan juga dengan pemiliknya. Ya, tapi dan fakta pengalaman saya, apa yang nggak seimbang di hewannya, pasti nggak seimbang di pemiliknya. Itu sudah kayak bertahun-tahun atau ada case pasti gitu. Pokoknya kalau udah hewannya ada masalah di tenggorokan, sering sakit di tenggorokannya, pasti pemiliknya juga. Sama juga kayak kalau udah nih hewannya picky eater, susah makan, pasti nggak jauh-jauh yang punya pasti juga makannya kalau nggak lagi intermittent lah, nggak mau makan inilah, atau rakus banget. Jadi intinya mirroring, proyeksi. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Derry. Kriteria hewan yang bisa dipelihara dan menjadi hewan peliharaan itu sebenarnya itu seperti apa sih Dan menurut kamu? Oke. Dan ini juga mungkin masukan untuk peepers yang mungkin baru mau pertama adopt nih Derry. Ya. Kita kan lebih baik adopt ya Ya, betul. daripada beli gitu karena banyak sekali hewan-hewan di luar sana yang Terlantar ya. terlantar dan berhak juga untuk dirawat. Untuk pertama kali sebelum mereka adopt, itu apa saja sih yang perlu disiapkan? Oke. Kalau tadi yang soal Kriteria. kriterianya, pertama hewannya satu, hewan yang dianggap jinak oleh masyarakat ya. Oke. Karena ingat, umur hewan itu kan berbeda-beda. Kalau nggak jinak, yang jinak aja masih banyak yang terlantar, gimana yang nggak jinak. Yeah. Kedua, mudah berkembang biak. Ketiga, makannya mudah dicari. Pakannya. Ketiga ini tuh standar untuk untuk dijadikan hewan peliharaan. Ya Yeah. makanya kucing kan gampang beranak pinak, anjing, burung yang bukan burung yang ini ya eksotis ya. Terus juga bebek, ayam. Kalau yang di desa mungkin bisa punya kambing, sapi. Jangan pikir kambing, sapi, bebek itu nggak bisa disayang-sayang sama ayam, bisa. Cuman kan masalahnya mungkin buat beberapa orang kayak kurang prestigious aja atau kurang keren, padahal ini bukan tentang dan keren, setianya mereka sih setia sekali. Terus kalau mau adopsi hewan, satu, tentuin dulu niatnya apa dulu mau piara hewan. Kalau nggak tahu niatnya apa, mendingan jangan. Dan niatnya tentang dirimu ya, bukan tentang hadiah anak atau apa. Kedua, siapin dulu dananya berapa. Itu fix cost soalnya. Jadi bukan nyari hewannya dulu, tentuin ininya dulu, niatnya dulu, berapa budget yang dipunya tiap bulan, penting sih. lingkungan rumahnya kayak apa, apartemen kah, apartemen yang seperti apa, macam-macam, rumah yang seperti apa,
kompleknya daerah banyakan yang support anjing atau enggak. Hmm. Terus kemudian baru cari tahu pengetahuannya. Kalau misalnya bingung, main aja dulu ke shelter. Lihat Setuju. dulu, atau main ke rumah teman yang punya hewan yang kamu pengen. Lihat dulu sehari, bilang aja numpang dulu nongkrong seharian. Baru decide mau apa. Ya. Bukan bawa hewannya dulu terus kaget. Kok vet bayarnya segini? Kok makan hewan bisa berjuta-juta? Ya emang faktanya seperti itu. Jadi bukan milih hewannya dulu. Itu yang sering banget sih. Ngeliat ih lucu ya. Ya, karena ingat ya, lucu itu bisa berubah. Kalau udah sakit, kalau Iya. udah kurus, Ya. gimana? Mereka saat kamu putuskan untuk adopt, hidup mereka harus sejahtera sampai terakhir loh. Dan ingat teman-teman, sadar dulu, mampunya tuh bukan cuman masalah finansial ya, waktunya sama rencana hidup. Oke. Kayaknya kalau ribet banget ini Mas Dery mau ini. Buat saya, ya kalau nggak tahu, nggak punya waktu gimana? Benar. Terus rencana hidup mau ngapain? Kalau tiba-tiba misalnya JJ mau piara, jadi ternyata tahun depan mau keluar negeri untuk pindah. Terus dia siapa yang mau ngadop? Benar. Belum lagi kalau amit-amit kita melihara hewan yang umurnya panjang nih Der. Ya, Terus misalnya kita duluan, terus dia mau diasuh sama siapa? kayak kura-kura saya, sulcata. Kan dia Benar. bisa hidupnya sampai 80 tahun. Wow. Dia sekarang baru 10 tahun. Ya gitu. Oke. Dari semua obrolan hari ini kadang yang perlu disembuhkan bukan hewannya, tapi bagaimana cara kita mencintai ya, Der. Ya. Oke, Dery, thank you so much untuk Sama-sama. ngobrol-ngobrolnya, insight-nya, banyak sekali ilmu yang didapat hari ini. Vipers juga terima kasih banyak sudah bergabung. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Talk soon, bye for now.